Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di sini Ahmad di channel Ahmad Fatah Official 25. Untuk kali ini saya akan ngevlog sesuatu yang unik, sesuatu yang berbeda. Nah, apa itu? Tetapi bagi teman-teman yang baru hadir di channel ini, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan info-info menarik, info-info penting dari channel ini. Oke sahabat-sahabat, kali ini saya akan membahas sesuatu yang penting dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua, khususnya bagi kaum-kaum milenial. Nah, apa sih yang akan dibahas? Nah, yang akan dibahas untuk kali ini adalah sesuatu hal yang positif dan memberikan informasi, juga berbagi pengetahuan, khususnya pengetahuan di bidang agama seperti itu. Nah, mungkin kan ada sedikit-sedikit informasi, ada sedikit-sedikit hal-hal yang bisa bermanfaat untuk Anda seperti itu. Nah, saya akan bercerita dulu sedikit. Dulu ketika saya mulai mengaji tentang hal agama atau mengaji ilmu agama ya, di madrasah maupun di pesantren seperti itu. Ada satu kitab yang saya sangat sukai. Dan isi dari kitab itu yaitu mengenai tentang fikih dan juga tasawuf. Nah, di kalangan madrasah atau pesantren biasanya kitab itu kitab pertama tasawufnya santri seperti itu. Kalau fikih ada juga yang lainnya. Nah, apa sih dan semenarik apa sih gitu pembahasannya atau kajiannya? Kita akan bahas dan insya Allah menarik dan juga bermanfaat. Lalu apa sih kitab itu? Apa sih gitu kan? Apa nama kitab itu? Nama kitab itu adalah Sulamut Taufiq alias Sulam Taufik. Mungkin bisa lihat, sahabat-sahabat bisa lihat. Ini kitab Sulam Taufik yang sangat saya suka. Ini dari dulu saya sangat suka sekali karena di dalamnya itu sangat menarik dan sangat hebat menurut saya. Dan juga menurut guru saya bahwasanya jika seseorang mengamalkan kitab ini, maka seorang itu bisa menjadi wali. Bahkan kata guru saya begini, menjadi wali itu gampang. Maksudnya wali Allah ya, bukan wali kelas. Wali Allah itu gampang. Apa? Amalkan Sulam Taufik. Nah, amalkan Sulam Taufik. Nah, apakah kali ini akan menarik? Menurut saya kali ini akan menarik karena kali ini membahas sesuatu hal yang positif juga, dan jarang-jarang juga di YouTube kan untuk membahas seperti ini. Ada, tetapi menurut saya agak jarang ya seperti itu. Kali ini kita akan membahas, akan mengkaji kitab Sulam Taufik ala-ala pesantren ya. Seperti itu. Ala-ala pesantren dan bagaimana penjelasannya. Kita akan mulai, meskipun penjelasannya tidak seperti kiai yang menjelaskan secara detail gitu, karena saya akan mengkaji sebenarnya bukan sarahnya, mungkin kalau yang penting-penting di sarahnya akan saya bacakan matan Sulam Taufik. Oke, kita akan mulai ya. Semenarik apa? Saksikan terus di channel ini. Oke, sebelum kita melanjutkan ke pembahasannya, kita harus mengenal dulu. Sebelum kita mengkaji, maka kita harus mengenal dulu pengarang kitab Sulam Taufik. Oke, kita buka siapa pengarangnya. Nah, pengarang dari matan Sulam Taufik adalah Al-Alamah Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi. Nah, kalau tidak salah Syekh Abdullah ini adalah Ahlul Bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dari golongan keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di sini ada Ba'alawi. Dan
Syekh ini berasal dari Yaman, kalau nggak salah dari kota Tarim. Kemudian kitab ini disyarahi oleh, nah ini bangga kita, karena ini disyarahi oleh Syekh atau ulama Nusantara, asli Nusantara. Siapakah? Yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Ini asli orang Banten, Tanara. Dan alhamdulillah saya pernah berziarah ke Tanara di Banten. Ada dua pendapat bahwa makam yang asli itu ada di Mekah, ada juga yang di Tanara. Tapi dimanapun itu, karena bagi para wali itu biasanya makamnya tidak satu atau petilasannya tidak satu, ada di beberapa tempat seperti itu. Oke, kita akan mulai bagaimana isi dari kitab Sulam Taufik ini. Kita akan lihat. Tapi sebelumnya kita awali dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mala amma ba'du. Wa la musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita akan membahas dulu dari awal. Tapi mungkin saya akan ada sedikit bahasa Jawanya, bahasa Sundanya seperti itu. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asmani Allah mawon seperti Allah Ar-Rahmani kang mapari nikmat ageng ing dalam dunyalan akhirat, seperti Allah Ar-Rahimi tur kang mapari nikmat ing dalam akhirat bloko. Atau ada juga seperti Allah Ar-Rahmani maha welas asih dalam dunyalan akhirat, ada welas asih atau nikmat besar. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nyebut asmana Allah, sifatna Allah Ar-Rahmani anu mapari nikmat ageng di dunia dan akhirat, sifatna Allah Ar-Rahimi anu mapari nikmat letik di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Takdirnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'ul kitabah Bismillahirrahmanirrahim. Aku memulai, ini ke kata-kata musannif ya. Musannifnya yaitu Syekh Abdullah. Kata Syekh Abdullah, aku memulai abtadi'ul kitabah, tulisan ini Bismillahirrahmanirrahim dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Karena apa? Sesuatu yang bagus itu ya. Sesuatu yang bagus itu harus dimulai dengan bismillah gitu. Harus dimulai dengan bismillah supaya apa? Supaya berkah. Sesuatu yang wajib, sunnah dan mubah itu harus memakai Bismillahirrahmanirrahim seperti itu. Kemudian kita akan membahas ke depannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, kita akan membahas dari Allah. Lafaz Allah ini lafaznya bukan hakikat Allah. Allah kita sebagai makhluk tidak akan menjangkau, karena Allah itu adalah Khalik, Allah itu yang menciptakan, Allah itu maha sempurna. Allah, lafaz Allah itu kalau dipisah-pisah atau kalau dirusak itu akan tetap maknanya menjadi Allah, akan tetap intinya kepada Allah. Saya kasih contoh. Allahu yaitu lafaznya alif, lam dan ha besar. Nah, misalnya lafaz Allah itu alifnya dibuang akan dibaca lillah yang artinya karena Allah. Ada contoh seperti alhamdulillah karena Allah. Nah, ketika lamnya dibuang, nah lamnya dibuang lagi nih, kita rusak ceritanya gitu, maka akan menjadi lahu kepada Allah. Memaknainya lahu karena Allah, bisa lahu kepada Allah lagi seperti itu. Lahu kalau bahasa Jawanya kedua Allah, nah, itu ya, kepunyaan Allah, lahu kepada Allah. Nah, kemudian lam satunya lam terakhir nih dipisah, hu itu domirnya kepada Allah.
Nah, jadi akan tetap kepada Allah. Itu saking sempurnanya lafaz Allah. Itu baru lafaz Allahnya. Nah, oke. Dengan aku memulai tulisan ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih. Nah, sini akan saya menjelaskan bahwa sifat Allah di Bismillah itu adalah Ar-Rahman. Nah, apa itu Ar-Rahman? Nah, kalau di bahasa kalau di logat Jawa itu sifate Allah Ar-Rahmani kang mapare nikmat gede ing dalam dunia lan akhirat. Ada juga yang memaknai di sini sifate Allah Ar-Rahmani kang maha welas asih ing dalam dunia lan akhirat. Sebenarnya sama antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Cuman perbedaannya adalah Ar-Rahman itu cakupannya lebih luas. Seperti itu, lebih luas lagi. Jadi mencakup dunia dan akhirat. Nah, bagaimana contohnya? Contohnya adalah dengan sifat Rahmannya Allah. Dengan sifat Rahmannya Allah itu Allah memberi kenikmatan, Allah memberi rizki, Allah memberi kebahagiaan itu tidak memandang dari agamanya. Mau dia Islam, jelas. Mau dia Muslim, mau dia Islam, mau dia non Muslim, mau dia orang kaya, mau dia orang miskin, mau orang soleh, mau orang zalim, tetap Allah kasih kebahagiaan dengan rahmannya. Seperti itu. Orang kaya bisa bahagia, orang kaya bisa mendapat kebahagiaan. Sebenarnya orang kaya itu apakah selalu bahagia? Tidak juga, tetapi dengan rahmannya Allah. Orang kaya bisa bahagia dengan cara bahagia orang kaya, seperti itu. Karena beda-beda. Kebanyakan kalau orang miskin itu bisa mendapatkan bahagia salah satunya dengan uang, dengan harta, dengan punya rezeki dengan mendapatkan rezeki yang gede, yang banyak. Itu salah satunya mendapat kebahagiaan. Nah, orang kaya itu kadang dengan cara yang berbeda, tetapi intinya dengan Rahman, dengan kasih sayangnya orang itu bisa bahagia. Memberi rezeki, Allah tidak pandang bulu memberi rezeki terhadap makhluknya, tidak. Itu seperti itu. Dan untuk sifatnya Allah yang kedua adalah Ar-Rahim. Nah, itu Ar-Rahim sangat khusus. Dimaknai di kitab itu sifatnya Allah Ar-Rahimi kang maparin nikmat cilik ing dalam akhirate bloko. Ada juga yang memaknai sifatnya Allah Ar-Rahim kang maha welas asih ing dalam akhirate bloko. Jadi ini bukan kecil ya, bukan nikmat kecil. Ini nikmat yang besar, tetapi yang menikmati Rahim itu hanya orang-orang tertentu, hanya orang-orang yang mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Di mana yang diceritakan di sini, yang dimaksud di sini adalah Ar-Rahim itu untuk di akhirat. Jadi orang yang menikmati kasih sayang Allah di akhirat itu tidak bakalan banyak, nggak bakalan banyak, tetapi sedikit gitu, seperti itu. Misal kita contoh, di dunia ini terbagi dua antara orang Islam dan orang non Islam atau non Muslim. Kebanyakan mana? Non Muslim. Kemudian Islam juga kalau misalnya munafik maka dia akan ke neraka, seperti itu. Atau orang-orang yang dosa itu akan ke neraka dulu, seperti itu. Nah, jadi Ar-Rahim ini untuk orang-orang yang sudah Islam, iman dan bertakwa dan orang-orang pilihan. Makanya di sini Ar-Rahim itu sedikit jangkauannya. Karena itu khusus di akhirat. Ada juga yang memaknai bahwa Ar-Rahim itu di dunia juga mendapatkan, jadi tidak hanya di akhirat, tapi orang-orang yang tertentu atau wali-wali Allah, seperti itu. Oke, kita lanjut ke pembahasan alhamdu ya. Alhamdu utawi sekehe puji iku lillahi tetap kedua Allah, sifatnya Allah Rabbil alamin kang mengirani ing alam kabeh. Atau bahasa Sundanya alhamdu ari sadaya puji eta lillahi tetep kagungan Allah, sifatna Allah Rabbil alamin anu mangiran ka sakabeh alam. Nah, alhamdu kok di sini segala puji. Emang puji ada berapa?
Para ulama membagi puji itu menjadi 4. Yang pertama ada puji qadim alal qadim, yaitu pujinya Allah kepada Allah. Yang kedua ada puji qadim alal hadis, yaitu pujinya Allah terhadap makhluk. Ada juga puji hadis alal qadim, yaitu puji makhluk kepada Allah. Ada juga pujinya hadis alal hadis. Nah, seperti itu. Saya akan mencoba mengkasih contoh ya. Contoh puji terhadap qadim alal qadim. Itu tertulis di surat Thaha yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Innani anallah. Sungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tiada Tuhan selainku. Fa'budni, maka ibadahlah padaku. Wa aqimis salata, dan dirikanlah salat, li dzikri, untuk mengingatku. Itu contoh. Jadi aku adalah Allah, kata Allah, dan tiada Tuhan selainku. Itu adalah bentuk pujian Allah terhadap dirinya. Yang kedua adalah pujian Allah memuji makhluknya. Contohnya ada di ayat Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang baik, yang agung. Itu adalah bentuk pujian Allah terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap makhluknya. Yang ketiga adalah pujinya makhluk terhadap Allah. Kita memuji Allah langsung seperti itu. Subhanallah, ini kekuasaan Allah. Nah, itu pujian. Yang keempat adalah pujinya makhluk terhadap makhluk, yaitu seperti contoh Subhanallah cantiknya misalnya, atau Subhanallah luar biasanya saya melihat dia. Kalau cewek, maksudnya kalau perempuan terhadap laki-laki, Subhanallah gantengnya, atau dari laki-laki ke wanita, Subhanallah cantiknya. Nah, itu pujian makhluk terhadap makhluk, itu semuanya lillahi, kembali lagi pada Allah, seperti itu. Segala puji bagi Allah. Kemudian sifat dari Allah Subhanahu wa taala Rabbil alamina, yang menguasai alam semesta, yang mengurus alam semesta. Allah Subhanahu wa taala mengurus alam semesta. Masya Allah, subhanallah. Gitu. Semua alamin, semua alam. Alam itu apa sih? Alam itu adalah kullu mawjudin siwallah. Semua yang berwujud selain Allah. Kita alam. Bahkan alam ini alam. Kuman-kuman pun alam. Semua siwallah, selain dari Allah, itu ada alam. Allah sebagai pengurus semuanya. Coba. Allah di sini, Allah sebagai pengurus, sebagai Tuhan alam semesta. Nah, ini sifatnya. Jadi selain dari Allah, selain daripada Allah, itu adalah makhluk. Oke. Kita lanjut ke berikutnya. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lalu wa ashhadu, lan nekadaken ingsun, alla ilaha illallah, alla ilaha, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu lan nekadaken ingsun an ingstuhune kelakuan lan tingkah iku la ilaha, ora ana pangeran kang wajib den sembah kelawan hak iku tetep atau iku mawujud illallahu, angin Gusti Allah, wahdahu, hale suci Allah, la syarika, ora ana kang nyekotoni lahu kedua Allah. Kalau bahasa Sundanya, wa asyhadu jeung nekadkeun abdi an la ilaha, henteu aya pangeran anu wajib disembah kelawan hak illallah, angin Gusti Allah, wahdahu, halna sahiji Allah, la syarika, henteu aya nu ngarencang lahu ka Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nah, gitu ya. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah.
Tiada Tuhan selain Allah, wahdahu la syarikalah. Halnya di sini Allah itu sendiri. La syarikalah. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Allah itu sendiri dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu anna Muhammadan, lan nekadaken ingsun anna Muhammadan ing satuhune Kanjeng Nabi Muhammad iku abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu abduhu, adalah abdinya Allah, wa rasuluh, dan utusannya Allah. Nah, perbedaan antara kita dan Nabi di sini ada dua. Yang pertama, ya, kita itu statusnya adalah abdullah, seperti itu. Nah, perbedaan kita dan Nabi itu bedanya 1:1. Kalau kita 1 gitu kan. Bedanya kita sama Nabi, kita itu gelarnya, kita itu statusnya abduhu, dan Nabi itu abduhu plus warasuluh gitu. Plus warasuluh, dan utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, dan kepada keluarganya Nabi, wa sahbihi, dan sahabatnya Nabi, wattabi'ina, dan orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, adapun sesudahnya membaca bismillah, hamdalah, syahadatin. Nah, syahadatin fahadha juz'un, maka yang hadir di dalam hati ini adalah juz. Ini adalah juz latifun. Nah, di sini amma ba'du itu takdirnya amma ba'du bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin ila akhirih. Jadi sesudah amma ba'du, adapun sesudah aku membacakan bismillah ila akhirih, fahadha, maka ada yang hadir, maka hadir apa itu juz? Juz itu buku, ya. Latif itu lembut. Jadi ada sesuatu yang hadir, maka hadir buku yang lembut. Nah, kalau di sininya kita lihat dulu. Oke, kita lanjut sedikit. Amma ba'du, adapun sesudahnya bismillah, alhamdulillah, syahadatain, fahadha, maka, ya, di sini fahadha, maka yang hadir di dalam hati itu juz'un latifun. Juz'un itu saghirun dharifun, yang maknanya adalah buku, ya, buku yang bagus. Latifun, juz'un latifun itu adalah saghirun dharifun, yaitu kecil dan bagus. Maksud kecil dan bagus itu adalah buku atau tulisan yang kecil, yang tipis tetapi bagus. Maksudnya bagus untuk dikaji, bagus yang wah luar biasa isinya, seperti itu. Disebut juz'un latifun. Seperti itu. Yassarahu, semoga Allah moga-moga
Yassarahu, semoga Allah memberikan semoga Allah menggampangkan. Yassarahu menggampangkan. Yassarahu, semoga Allah menggampangkan terhadap juz. Yassarahu, semoga Allah menggampangkan terhadap juz. Yassarahu, semoga digampangkan. Yassarahu, moga-moga gampangkan, semoga Allah menggampangkan. Yassarahu, semoga menggampangkan terhadap. Yassarahullah, semoga Allah menggampangkan terhadap juz latif ini, atau kalau di logatnya yassarahu. Moga-moga Allah gampangaken hu ing juz latif. Yassarahu, moga-moga gampangaken ing juz latif sapa Allahu Gusti Allah taala. Fima, di dalam perkara yajibu yang wajib. Yang wajib apa? Ta'allumuhu, mengkajinya. Wa ta'limuhu, dan mengajarkannya. Wal amalu, dan mengamalkan bihi terhadap juz latif. Lil khasi, kepada orang-orang yang khusus, alias orang yang pintar, alim ulama, wal am, dan orang yang am, yang umum, atau yang dimanai di sini bodoh. Jadi seperti ini. Sesudah musannif atau Syekh Abdullah Ba'alawi maka hadir di dalam hati juz latif. Juz latif itu di sini adalah saghirun dharib. Jadi buku yang kecil dan bagus. Maksudnya buku yang maknanya bagus, buku yang isinya, buku kecil tapi yang isinya Masya Allah luar biasa, bagus untuk dipelajari. Nah, kemudian musannif meminta pertolongan. Semoga Allah menggampangkan terhadap ini siapa Allah. Semoga Allah menggampangkan di dalam perkara yang wajib ini. Nah, ini perkara yang wajib. Wajib apa? Wajib ta'allumuhu, mengkaji. Jadi kitab ini kitab yang wajib, fardu ain. Nah, fardu ain itu wajib bagi setiap individu. Jadi kitab ini membahas sesuatu yang wajib, ya, yang wajib. Jadi bukan sunnah. Makanya ini disebut kitab yang penting, karena ini kitab membahas sesuatu yang penting, sesuatu yang wajib, seperti itu. Fima, di dalam perkara yajibu yang wajib. Apa wajib itu? Ta'allumuhu, kita mengajinya. Wa ta'limuhu, dan mengajarkannya. Wal amalu, dan mengamalkan bihi terhadap juz latif itu. Lil khasi, terhadap lil khasi, kepada orang-orang yang pintar, wal am, dan orang-orang yang bodoh. Nah, di sini ada kewajiban. Kewajiban apa? Untuk orang-orang yang pintar atau yang alim atau alim ulama, ustadz dan lain sebagainya, untuk menyampaikan. Dan kitab ini wajib dikaji, wajib diketahui bagi orang-orang yang bodoh atau yang umum. Di sini am itu sesuatu yang umum atau bukan orang pintar. Nah, kalau di makna di sini langsung wongkang bodoh, seperti itu. Maksudnya bodoh itu adalah am. Kemudian wal wajibu lan utawi kang aran wajib. Jadi yang namanya wajib, kita di sini akan menjelaskan wal wajibu, yang namanya wajib itu adalah ma wa'adallahu fa'iluhu bisawabi. Yang namanya wajib itu adalah sesuatu wa'adallah, yang dimana Allah sudah janji, fa'iluhu, orang yang mengerjakannya, bisawabi, dengan ganjaran atau dengan pahala. Jadi wajib itu Allah sudah menjanjikan bahwasanya terhadap orang yang mengamalkan kewajiban, Allah akan memberikan sesuatu pahala. Allah akan memberikan pahala. Nah, itu wajib. Kemudian wa tawa'ada, dan Allah mengancam.
tarikahu. Oh iya, oke. Wal wajibu adapun nama dari wajib itu. Wal wajibu, apa sih wajib itu gitu kan? Wal wajibu utawi kang aran wajib. Yang namanya wajib itu adalah ma wa'adallahu, adalah ma wa'ada, sesuatu yang wa'adallahu, janji Allah. Ma sesuatu wa'ada kang wus janji sapa Allah. Allah sudah menjanjikan fa'ilahu, terhadap orang yang mengerjakan wajib bisawab dengan jalan. Jadi yang wajib itu orang yang mengerjakan sesuatu yang wajib, maka Allah akan memberikan pahala. Kemudian wa tawa'ada tarikahu bil iqab, dan ketika orang yang meninggalkannya, dan Allah sudah mengancam kalau orang yang meninggalkan itu akan disiksa. Jadi yang namanya wajib itu jika dilaksanakan akan diberi pahala, kalau ditinggalkan akan disiksa. Itu yang namanya wajib. Kemudian wasamaituhu musannif ini wasamaitu, dan aku menamai, wasamaituhu terhadap juz latif ini dengan nama sulamat taufiqi, sulam taufiq. Makna dari sulam taufik itu adalah sulamut taufiq. Sulamu itu adalah tangganya pertolongan. Sulam itu tangga dan taufiq itu adalah pertolongan. Ila mahabbatillahi, kepada cintanya Allah, ala tahqiqi, secara nyata. Jadi namanya ini adalah tangga pertolongan untuk mendapat kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terhadap cinta yang sesungguhnya, ala tahqiqi, gitu, yang sebenar-benarnya. Di dalam Islam cinta, kita akan berbicara sedikit tentang cinta. Cinta makhluk, Allah tidak melarang cinta sesama makhluk. Misalnya si laki-laki cinta ke perempuan, si suami cinta ke istri, ya sama saja kan, atau mencintai apa saja. Tidak, Allah tidak melarang dan agama tidak melarang. Yang dilarang itu adalah ketika mencintai sesuatu melebihi cintanya terhadap Tuhan dan Rasulnya. Nah, itu yang dilarang, seperti itu. Kalau cintanya karena Allah, kalau cintanya karena intinya karena Allah gitu kan, maka itu dibolehkan, seperti itu. Oke, terus saya pernah melihat ada hadis itu di dalam, kalau nggak salah, kitab Azkar An-Nawawi karangan Imam An-Nawawi Al-Baghdadi. Hadisnya yang berbunyi idza ahabbar rajulu akhahu falyukhbirhu annahu yuhibbuh. Jadi cerita dari hadis itu atau asbabul wurud, kalau tidak salah Nabi dan sahabat Nabi lagi berjalan dan sahabat melihat satu perempuan, dan ternyata si laki-laki itu menyukainya. Lalu Nabi berkata, apakah kamu menyukainya? Nah, kemudian Nabi mengeluarkan hadis idza ahabbar rajulu akhahu, idza ahabba, ketika mencintai, idza ahabbar rajulu, ketika laki-laki mencintai, ya, idza ahabba, ketika sudah mencintai. Siapa ar-rajulu? Dari laki-laki, akhahu itu terhadap saudaranya. Saudara sini adalah saudara satu muslim, yaitu kepada wanita, ya. Falyukhbirhu, maka katakanlah terhadap si akhah itu, ya, atau saudara atau si perempuan itu, falyukhbirhu annahu yuhibbuh, sesungguhnya engkau mencintainya. Nah, itu jadi maksudnya tidak ada larangan mencintai selain dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting jangan ketika kita melebihi sesuatu cinta terhadap
selain Allah, maka itu akan rusak. Kita mencintai dunia, ya, kita mencintai dunia kalau terlalu berlebihan maka akan rusak, gitu, seperti itu. Tapi mencintai Allah, maka kita akan mendapat keuntungan. Oke, kita lanjut. As'alullahal karim. Aku meminta, as'alu nyuwun sopo ingsun Allah ing Gusti Allah al karim kang maha mulia. Aku memohon kepada Allah yang maha mulia. Nah, seperti itu. Ini kata musannif, aku memohon kepada Allah yang maha mulia ayyaj'ala dzalika, ya, supaya Allah menjadikan sulam taufik ini atau juz latif ini minhu yang datang dari Allah. Itu maksudnya kan di sini ada penjelasan, la min hadzin nafsi ka talabil madhi minan nas. Jadi yang datang dari Allah bukan datang dari diri sendiri, seperti itu. Bukan datang dari sendiri, ini minhu datangnya dari Allah, gitu. Jadi bukan juga katolabil madhi seperti katolabil madhi minan nas, ya tadi syarahnya, seperti mencari pujian-pujian dari manusia, gitu. Bukan. Ini datangnya semoga menjadikan bahwasanya ini yang aku tulis itu datangnya dari Allah, gitu. Datangnya dari Allah, bukan dari diri saya, gitu, maksudnya bukan dari diri ini, bukan untuk mencari pujian-pujian, seperti itu. Terus walahu, dan ikhlas karena Allah, seperti itu. Jadi ini memang ikhlas karena Allah, gitu. Walahu, dan ikhlas karena Allah. Wan wafihi, dan semoga menjadikan ini kan menjadikan ikhlas karena Allah dan juga menjadikan kecintaan terhadap Allah. Wa ilaihi, dan semoga terkabul, dan semoga Allah mengabulkan atau kembali lagi ke Allah, maksudnya mengabulkan peramalan-amalan saya. Jadi dengan ikhlas, semoga Allah menjadikan ini datang dari Allah, bukan dari diri sendiri, bukan untuk pujian. Walahu, dan ikhlas karena Allah. Wafihi, dan wafihi, dan dari kecintaan kepada Allah. Wa ilaihi, dan semoga Allah mengabulkan atau menerima, mengkabul maksudnya, dan semoga mengkabul atau menerima peramalan-peramalan ini. Wa mujiban lil qurbi wazulfa ladaihi. Wa mujiban, dan semoga lan tepi lil qurbi, dan semoga menjadikan dengan ini lil qurbi dekat, wazulfa sama maknanya qurbi, tapi ini taukid, lebih dekat lagi, ya. Wazulfa ladaihi, kepada Allah, gitu. Ladaihi, kepada Allah, ya. Semoga menjadikan ini menjadi dekat terhadap Allah. Wa ayyuwafiqa, dan semoga wa ayyuwafiqa lanyinta nulung, dan semoga Allah memberikan pertolongan, ya, terhadap orang waqafa yang mengkaji, yang melihat alaihi, terhadap ini. Dan semoga Allah memberikan pertolongan terhadap orang yang mengkaji kitab ini. Itu kata musannif, ya. Lil amali, karena mengamalkan bimuqtadahu, sesuai lil amali, karena mengamalkan sesuai tuntunan, sesuai kewajiban. Karena ini kitab yang dibahas adalah tentang kewajiban, ya, tentang kewajiban, jadi bukan sunnah tapi wajib, ya. Nah, ini semoga Allah memberikan pertolongan terhadap orang yang mengkaji ini, gitu, karena mengamalkan dengan sesuai dengan sesuai petunjuk-petunjuk yang ada di sini, gitu, kewajiban-kewajiban. Kemudian summaturaqi, kemudian meningkat, ya, nuli munggah, kemudian meningkat dengan mengamalkan ini, kan kewajiban-kewajiban, kemudian meningkat bit tawadudi, dengan kecintaan bin nawafil. Jadi ketika seseorang meminta kepada Allah
lil amali, karena mengamalkan yang wajib-wajib ini, semoga meningkat peramalannya dengan kecintaan sunnah, seperti itu. Yang tadinya sholat yang tadinya sholat wajib, puasa wajib. Nah di sini musannif meminta kepada Allah supaya supaya meningkat lagi gitu, meningkat lagi dengan kecintaan sunnah, seperti itu. Dengan kecintaan sunnah. Lil amari, karena orang yang mengamalkan ini gitu. Semoga Allah memberikan pertolongan terhadap orang yang mengkaji ini karena mengamalkan sesuai kewajiban. Kemudian meningkat dengan kecintaan sunnah. Supaya apa? Liyahuza hubbahu wa wilahu. Semoga mendapat kecintaan dari Allah, ya, dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Paslun. Adapun satu pasal ini atau bahasa Jawa paslun utawi iki pasal suji atau bahasa Sundanya paslun ari atau pasal sahiji. Wajib ala kaffatil mukallafina ad-dukhulu fi dinil Islam. Adapun pasal ini menerangkan kewajiban terhadap mukallaf itu masuk kepada agama Islam. Nah, kafatil mukallafina, apa sih arti mukallaf? Mukallaf itu dari mukallaf itu isim maf'ul, kallafa yukallifu taklifan fahuwa mukallifun wa dzaka mukallafun, yang artinya dibebani. Dan dibebani apa? Dibebani kewajiban. Nah, mukallaf ini adalah baligh gitu kan. Nah, ini rujuknya ke kitab Safinah. Nah, ada di Safinah itu ada tanda-tandanya baligh. Nah, baligh itu kan ada 3 ya. Yang pertama, sempurnanya umur 15 tahun di laki-laki dan perempuan. Pokoknya ketika seseorang itu mencapai batas 15 tahun, maka dia termasuk mukallaf, maka dia sudah terbebani, maka dia sudah baligh lah, sudah akil baligh, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah yang kedua adalah mimpi keluar air mani atau mimpi basah, seperti itu, dalam usia 9 tahun di laki-laki maupun di perempuan. Nah, itu sudah termasuk baligh juga gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah head di perempuan. Nah, yang kedua ini dia tadi meskipun belum 15 tahun tetapi sudah mimpi basah, maka itu sudah termasuk baligh, akan baligh. Nah, yang ketiga adalah head. Nah, ketika perempuan itu head misal dari umur 9 tahun, 10, 11, itu belum mencapai 15 tahun, maka itu sudah baligh. Nah, kalau umur sudah 15 tahun, mau mimpi basah, mau tidak, mau head, mau tidak, itu tetap termasuknya akil baligh. Nah, itu mukallaf itu seperti itu. Jadi orang muslim yang sudah terbebani gitu. Misalnya dia melakukan kebaikan untuk dirinya sendiri, dia melakukan kesalahan dia untuk dirinya sendiri gitu, sahabat, seperti itu. Nah, wajib untuk mukallaf ala kafatil mukallafina, ya, kepada semua mukallaf. Apa wajib apa? Ad-dukhulu fi dinil Islam, masuk terhadap agamanya Islam, seperti itu. Sebenarnya wajib masuk terhadap agama Islam gitu, seperti itu. Wajib, tapi ada agama lain kan. Islam juga sebenarnya tidak tidak memaksakan untuk masuk agama jika dia tadinya bukan Islam. Islam itu wajib mempertahankannya gitu. Dan bagaimana jika orang Islam, ibu dan anaknya Islam, apakah anaknya perlu disadarkan? Tidak, itu sudah otomatis menjadi Islam, seperti itu. Wathubutu fihi, dan harus tetap di dalam agama Islam ala dawawi, selamanya. Jadi wajib terhadap mukallaf masuk terhadap agama Islam dan harus tetap sampai selama-lamanya.
waltizamu ma gitu, waltizamu ma lan rima perkara lazima yang tetap alaihi terhadap juzlatif minal ahkam ya bukan alaihi ing atase mukallafin, alaihi dengan mukallaf. Jadi harus menerima sesuatu yang ditetapkan kepada mukallafina kepada kita semua minal ahkam dari hukum ya. Apa sih? Famimma yajibu alaihi i'tiqaduhu mutlaqan. Jadi si mukallaf itu harus menerima, dari hukum-hukum. Famimma maka setengah dari hukum-hukum yang wajib itu adalah wa i'tiqaduhu mutlaqan. Jadi harus ada i'tiqad secara mutlak seperti itu. Wan nutqu dan mengucapkan bihi terhadap terhadap sesuatu itu gitu kan, setengah dari atau sebagian dari sesuatu itu fil hali di dalam waktu itu. Nah, ingkana jika ada orang itu kafiron orang kafir, ingkana itu jika orang itu orang kafir seperti itu. Jadi wanutku dan mengucapkan bihi terhadap sesuatu itu di fil hali di waktu sekarang, ingkana kalau ada itu orang kafir, au illa gitu kan, atau bukan orang kafir, fa fis sholati maka di dalam sholat. Apa syahada? Asyhadatu syahadatu. Maksudnya seperti ini. Ini kan maka khabar muqaddam mubtada muakhar. Jadi khabar muqaddam, khabar yang didahulukan, mubtada muakhar dan mubtada yang diakhirkan. Jadi maksudnya seperti ini. Si mukallaf itu harus menerima sesuatu yang ditetapkan dari hukum-hukum Islam. Ada di tengahnya mungkin ini nih. Jadi ahkam wahya ma bayinuhu Allah ta'ala lana ala lisani nabiyyi mimma yata'allaqu bi af'alil mukallafina wa huwa al-wajina ini wa huwa wal wajibu was sunnatu wal mubah wal makruh wal haram. Jadi si mukallaf itu harus menerima 5 hukum. Yang pertama adalah wajib, yang kedua adalah sunnah, yang ketiga adalah mubah, yang keempat adalah makruh, yang kelima adalah haram. Nah, wajib itu yang tadi ya. Ya, wajib itu kembali lagi ke tadi bahwa yang nama wajib itu ma wa'adallahu fa'ilahu bitsawabi wa tawa'ada tarikahu bil iqab. Wajib itu adalah ketika diamalkan maka Allah akan memberikan pahala, dan ketika ditinggalkan Allah akan menyiksanya. Itu wajib. Itu harus menerima hukum-hukum itu seperti itu. Dan ini dijelaskan famimma yajib, maka sebagian dari wajib itu adalah i'tiqad ya, yang dengan mutlak. Nah, kemudian wanutku dan harus mengucapkan terhadap itu, maksudnya mimma itu adalah asyahadah gitu, yaitu syahadat bihi fil hali. Jika ada orang kafir gitu ya, maka harus wanutku dan harus mengucapkan bihi terhadap itu. Kalau ada maksudnya kalau orang kafir. Nah, kalau orang kafir maka harus mengucapkan pada waktu itu, pada saat itu gitu. Harus mengucapkan itu. Harus mengucapkan syahadat itu pada waktu yaitu gitu. Ketika orang sudah niat untuk masuk Islam maka islamkan. Maksudnya jangan lama-lama ditunda, jangan seperti itu. Kemudian kalau bukan Islam apa? Kalau bukan Islam gimana? Kalau bukan Islam fa fis sholati maka cukup di dalam sholat seperti itu. Wahuma adapun kalimat dari syahadat itu adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalimatnya adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yaitu aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah.
Wa ma'na asyhadu alla ilaha illallah. Nah, sekarang kita akan masuk ke makna, ya, akan masuk ke makna. Di sini kita akan masuk ke makna. Wa ma'na asyhadu alla ilaha illallah. Makna dari asyhadu alla ilaha illallah itu adalah an ta'lama wa ta'taqida wa tu'mina wa tusaddiq alla ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Jadi makna dari asyhadu alla ilaha illallah itu kamu harus mengetahui, ya, harus mengetahui, harus mengiktikadkan, harus mengimani, harus membenarkan bahwasanya tiada Tuhan yang wajib disembah bihaqqin dengan sebenar-benarnya fil wujud, di dalam adanya illallahu, kecuali Allah. Jadi kamu makna syahadat itu yang pertama adalah kamu harus mengimani, kamu harus mengetahui, ya, kamu harus mengintikadkan di dalam hati, dan kamu harus mengimankan di dalam hati, dan waktu sadiku harus membenarkan juga bahwasanya tiada Tuhan yang wajib disembah dengan yang sebenar-benarnya di dalam keadaan illallahu, dalam keadaannya illallahu, kecuali Gusti Allah, kecuali Allah SWT. Allah Ta'ala al-wahidu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala al-wahidu, yang sendiri, al-ahadu, yang satu, yang tunggal, yang esa, al-awwalu, yang awal, keawalan tidak ada yang mengawali. Nah, kalau manusia, kalau makhluk itu awal, itu ada awalnya lagi. Misal saya memang awal dibanding adik saya, awalan saya daripada adik saya, tetapi awalnya saya ada yang mengawali lagi. Siapa? Kakak sepupu saya misalnya, mama saya, dan lain sebagainya, seperti itu. Allah tidak, gitu. Al-Qadim, seperti itu. Al-Qadim yang apa ya, yang pertama, semua Qadim itu hampir sama, yang pertama itu, yang dingin ya, yang kalau bahasa Sunda tihula, gitu, hampir sama dengan awal, dan tidak ada yang mengawali, seperti itu. Al-Hayyu dan yang maha hidup, Al-Qayyum dan yang maha langgeng, Al-Qayyum dan yang maha berdiri dengan sendirinya, seperti itu. Al-Baqi yang maha kekal, Al-Baqi, Ad-Daim yang maha langgeng, Al-Baqi, Baqo. Kemudian Al-Khaliq yang maha menciptakan, Ar-Raziqu yang maha pemberi rezeki, Al-Alimu yang maha mengetahui, Al-Qadiru yang maha berkuasa menguasai, Al-Fa'alu yang banyak Al-Fa'alu yang banyak Al-Fa'alu yang banyak mengerjakan, atau yang banyak pekerjaannya, gitu. 5. Terhadap sesuatu yuridu yang dikehendakinya, masya Allahu kana. Allah itu ketika Allah berkehendak, sesuatu, sya'a yang Allah kehendaki, gitu. Sya'a 5 yuridu masya Allah. 5 kepada sesuatu yuridu yang dikehendaki, sya'a suatu sya'a yang dikehendaki sama, ya, yuridu 5 yuridu murid yuridu. 5 yuridu masya Allahu kana. Ketika Allah menghendaki sesuatu maka ada. Wa ma lam yasha, dan ketika sesuatu yang tidak Allah kehendaki, lam yakun, maka tidak ada. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wala haula, dan
Tidak ada daya dan upaya wala quwwata dan kekuatan illa billahi kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala al-ali yang maha tinggi, al-azim dan maha agung. Mausufun yang dimana Allah disifati bikulli kamalin dengan sifat kesempurnaan, munazzahun yang dimana Allah dibersihkan angkulli naqsin dari sifat-sifat kekurangan. Laisa kamitslihi syai'un, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada seperti contohnya sesuatu, tidak ada contoh sesuatu apapun. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa dan Allah as-sami'u zat yang mendengar, al-basiru dan yang melihat, mendengar tanpa kuping, al-basiru dan yang melihat tanpa mata. Fahuwa maka Allah itu al-qadim yang yang dahulu, wa ma siwahu dan selain dari Allah itu hadithun, yaitu makhluk, yaitu hadis itu makhluk atau sesuatu yang baru, seperti itu. Baru itu makhluk. Wa huwa dan Allah itu al-khaliq, Allah itu yang maha menciptakan. Wa ma siwahu dan selain daripada Allah itu makhlukun, makhluk. Jadi selain daripada Allah yang itu dinamakan makhluk. Khaliq itu dari isim fa'il, itu yang menciptakan, sedangkan makhluk itu dari isim fa'il, maf'ul bih, maf'ul yaitu yang diciptakan. Wa kalamuhu dan kalamnya Allah itu qadimun, yaitu yang awal qadim. Kasairi sifatihi, kaya sakakari ini piro-piro sifati Allah. Li'annahu seperti sifat-sifat Allah. Li'annahu subhanahu karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu mubayyinun, coba lihat. Mubayyinun mubayyinun ay mukhalifun. Mubayyinun beda gitu ya, beda. Li'annahu karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu mubayyinun li jami'il makhluk. Allah itu berbeda dengan semua makhluknya, fi dzati dari zatnya, kemudian wasifati dari sifat-sifatnya, wal af'ali dan pekerjaan-pekerjaannya. Dari zatnya tentu tidak ada yang serupa, sifatnya juga. Kalau sifat Allah sifat Rahman dan Rahim, maka manusia itu bisa Rahman, sifatnya bisa tidak Rahman, bisa sayang banget, bisa tidak sayang banget, bisa yang ke ini mah sayang, yang ini mah enggak. Nah, itu bisa gitu, jadi bisa berubah. Allah tidak. Allah sifat Rahman dan Rahim, ini tidak akan sama. Al-af'al dan pekerjaannya. Kemudian subhanahu wa ta'ala, subhanahu maha suci Allah wa ta'ala dan maha tinggi Allah, amma yaquluna dari sesuatu yaquluna yang diucapkan az-zalimuna orang-orang zalim, mu'aluwan kata-kata orang zalim, mu'aluwan Allah maha tinggi, kabiran dan Allah maha besar. Di sini az-zalimuna kita lihat, az-zalimuna kal yahudi wan nasara wa musyarikul arabi wa nahwihim. Jadi seperti ucapan-ucapan Yahudi, Nasoro atau Nasrani atau orang-orang musyrik Arab dan sebagainya. Mereka bilang Allah aluwan kabiran, jadi Allah itu maha tinggi dan Allah itu maha besar, seperti itu. Itu maha sucinya Allah. Wa ma'ana asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan maknanya dari asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yaitu aku bersaksi bahwa sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Rasulullah, utusannya Allah. Anta lama, yaitu
harus mengetahui, wa ta'taqida dan menintiqadkan, wa tusaddiq dan membenarkan, wa tu'mina dan mengimankan, anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad, sesungguhnya Nabi Muhammad, anna sayyidana karena sesungguhnya, anna sayyidana Muhammad karena sesungguhnya Tuhan kita semua, Nabi kita semua, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf al-Quraisy, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi makna dari asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu adalah engkau harus mengetahui, engkau harus beriktikad, engkau harus membenarkan, engkau harus mengimankan bahwa sesungguhnya bahwa Tuhan kita semua dan Nabi kita semua, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagai Nabi Muhammad sebagai Tuhan kita, sebagai Nabi kita. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf al-Quraisy gitu. Itu Abdullahi, yaitu yang sudah dijelaskan tadi bahwa Abdullahi wa Rasul. Perbedaan kita dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah status kita adalah abduh atau Abdullah, sedangkan Nabi abduhu wa rasuluh, seperti itu. Abdullah Rasul ila jamil khalqi, sampai semua makhluk. Jadi semenjak diutusnya Nabi, dari awal diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai hari kiamat itu adalah umatnya gitu. Ila jamil khalqi gitu kan, sekabehane makhluk, sampai semuanya makhluk, mau jin, mau manusia, mau apa, seperti itu. Kemudian wulida, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di Makkah, di negara Mekah. Wa bu'itsa, dan diutus siapa Nabi biha, di Mekah. Wa hajara, dan Nabi berhijrah ilal Madinah, terhadap Madinah. Wa dufina, dan dimakamkan fiha, di Madinah. Kalau di bahasa Sunda ada di rukunan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di Mekah, diutusna di Mekah, teras ngalih ke Madinah, pupusna di Madinah. Bahkan lebih lengkap, di penemna dinyakeni di bumi Siti Aisyah, seperti itu. Kemudian wa annahu Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu shadiqun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu benar. Jadi bersifat shadiq, ya, shadiq, benar, dipercaya, itu shadiqun fi jami'i ma akhbara bih. Jadi Nabi itu, sesungguhnya Nabi itu benar, mempunyai sifat benar, fi jami'i ma akhbara bih, apa yang dikabarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gitu. Apa yang dikabarkan oleh Nabi. Terus famil zalika, kemudian di sini ada khabar muqaddam lagi, mubtada muakhar. Famil zalika, maka sebagian dari ma akhbaro bihi itu apa? Jadi sebagian dari kabar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kan Nabi itu maha benar kan. Terus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengkabarkan, memberi kabar. Nah, apa sebagian dari kabar itu apa? Kata Nabi, azabul qabri, jadi azab kubur. Nah, makna dari al-qabri ini sebenarnya lebih tepatnya, karena ada di syarahnya juga, maksud qabri di sini azabul qabr, azabul barzakh. Nah, ya. Ini dia azabul barzakh itu. Jadi barzakh itu alam penantian. Nah, kalau kita misalnya memaknai bahwa itu adalah alam kubur, siksa kubur, maka bagaimana
seseorang yang matinya itu dibakar misalnya atau dihanyutkan, kan itu tidak ada jasadnya, tapi dia mendapatkan siksa, ada yang mendapat siksa, ada yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu makanya maknanya itu sebenarnya barzakh, alam penantian, seperti itu. Tapi secara kebiasaan, secara umum, karena memang manusia secara umumnya dikubur, maka di sini digunakan dengan kata-kata al-qabri, seperti itu, kubur. Kemudian wa na'imuhu, dan Nabi menggambarkan bahwa akan ada kenikmatan kubur, seperti itu. Lalu wa su'alul malakaini, dan akan ada pertanyaan dua malaikat. Siapa sih malaikatnya? Mungkarin wa nakirin, yaitu malaikat mungkar dan nakir. Man rabbuka, man nabiyuka, man immuka ila akhirih, gitu. Itu akan ada pertanyaan, itu Nabi, dan mustahil bohong. Karena apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu shadiq, mempunyai sifat shadiq, benar, seperti itu. Kemudian wal ba'tsu, dan wal ba'tsu, dan sesuatu yang dikabarkan Nabi adalah ketika manusia itu dibangkitkan. Wal hasyru, dan dikumpulkan di alam mahsyar. Wal qiyamatu, kata Nabi akan adanya hari kiamat. Wal hisab, dan ada hisaban. Wasawab, ada juga pahala-pahala. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal azab, ada juga siksaan-siksaan nanti. Wal mizan, ada juga timbangan untuk menimbang amal kita, amal baik dan amal buruk kita. Kemudian wanar, kata Nabi akan ada neraka orang yang berbuat maksiat, orang yang berbuat maksiat terhadap Allah, orang yang tidak diridhoi Allah, maka akan masuk pada neraka. Itu benar. Wasirat, ya Allah, semoga kita dijauhkan dari api neraka, ya Allah, dijauhkan dari api neraka, ya Allah, semoga kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, amin. Wasirat, ya. Dan wasirat, dan kalau cukang itu apa ya namanya, bahasa Indonesia apa? Cukang itu bahasa Sunda kan, kalau bahasa Jawa wat itu, kalau bahasa Indonesia apa ya itu, cukang itu apa ya, wasirat, siratal mustaqim, apa ya, cukang itu astagfirullahaladzim, tapi bahasa Indonesianya bukan tangga, jembatan. Nah, wasirat, dan jembatan. Wal haud, dan telaga. Ketika nanti di alam mahsyar itu umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meminum air dari telaga itu, maka dia tidak akan merasakan kepanasan, seperti itu. Sifat dari air itu putih lebih daripada susu, wangi lebih daripada minyak, misik, manis lebih daripada madu, ya, kemudian dingin lebih daripada es. Itu dan disuruh untuk memilih mana gelas yang kau suka, seperti itu, diminumkan maka tidak akan. Wasyafaat, dan syafaat atau pertolongan, seperti itu. Wal jannah, dan surga, kata Nabi nanti orang-orang yang mulia itu akan masuk, orang-orang yang dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala akan ditempatkan di surganya Allah. Walau khulud, dan di dalam surganya Allah itu kekal, akan terus-terusan, tidak akan pernah keluar lagi dari surga nantinya. Warru'yatu lillahi ta'ala fil jannah, dan melihat kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, orang akan melihat nanti kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah suatu kenikmatan yang sangat besar melihat Allah Subhanahu wa taala fil jannati, surga. Kata Nabi intinya akan ada orang yang melihat Allah SWT di surga, tapi tidak semua orang bisa melihat Allah di surga. Allahu alam, ya, wallahu alam.
wa tu'mina, dan engkau mengimankan bi malaikatillahi, dengan malaikat-malaikatnya Allah. Malaikat Allah itu adalah makhluk yang sangat banyak. Dari 100%, 99% itu terdiri dari malaikat, dan 1% itu dibagi-bagi lagi. Coba bayangkan, Masya Allah, Subhanallah, sangat banyak sekali malaikat. Wa rasul bi malaikatihi wa rasulih, nah berarti, dan utusannya Allah, wa kutubihi, dan kitabnya Allah, wa bil qadari khairi wa syarrihi, dan takdir yang bagus juga takdir yang tidak bagus, ya, seperti itu. Kau harus mengimankan kepada malaikat Allah, Rasul, kitab Allah, dan takdir yang bagus maupun takdir yang tidak bagus. Annahu sallallahu alaihi wasallam, karena dan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu khatamin nabiyina, itu jadi penutup para nabi semuanya. Jadi tidak akan ada nabi sesudah Nabi sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da, jadi tidak akan ada nabi sesudah Nabi Muhammad. Kemudian nabiyina wa sayyidu waladi Adam, dan jadi tuannya anak cucu Adam. Masya Allah, Masya Allah, ajmain, halnya semuanya. Jadi seperti ini, sebelum Allah menciptakan semua makhluknya, Allah telah menciptakan pertama kali adalah nurnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cahayanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak akan ada semua makhluk kalau tidak ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi itu, nurnya Nabi adalah makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Nabi menjadi makhluk yang paling mulia. Subhanallah. Faslun yajibu ala kulli muslimin. Allahu a'lam bimuradi. Nah, insyaallah kita akan meneruskan segmen ini, dan jika dirasa ini bermanfaat maka dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan info-info menarik dari channel ini. Semoga ini bermanfaat. Kalau misalnya ini bermanfaat, maka like dan juga share ya video ini. Dan Allahu a'lam bimuradi. Semoga semoga dari kajian ini kita bisa mendapat hikmahnya, bisa mendapat ilmunya. Ini saya tidak mengajari, tapi saya berniat untuk saling berbagi, memberikan apa yang saya tahu, dan jika ada salah-salah atau ada tambahan bisa nanti tambah bisa komen di kolom komentar, seperti itu sahabat. Dan video ini sebenarnya saya rekomendasikan bukan untuk para kiai, mohon maaf, bukan untuk para ustadz, bukan untuk orang-orang alim, tetapi saya tujukan untuk kaum milenial, supaya kita sebagai generasi muda itu tidak terlalu masuk ke zaman-zaman yang bisa merusak. Nah, jadi harus ada edukasi khususnya di edukasi keagamaan rohani seperti itu. Dan harus banyak channel-channel yang memang bermanfaat seperti itu, sahabat lah. Semoga sekali lagi semoga video ini bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Dukung terus channel ini dengan menekan tombol subscribe-nya dan bagikan di sosial media kalian. Sekian dari saya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.